Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Sutriani Sahrani Jayadi dengan NIM 252015015. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah manajemen pemasaran dan rantai pasok yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Rahayu SPD ME. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis mendalam mengenai pemetaan strategi pemasaran dan manajemen rantai pasok pada salah satu sektor usaha mikro kaki lima. Adapun usaha yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah usaha cilok daging satria. Usaha ini merupakan sebuah usaha mikro kuliner kaki lima yang beroperasi di sekitar kawasan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, di dekat jalan raya di samping Bank BNI. Usaha ini didirikan oleh Ibu Tuti sejak 3 tahun yang lalu. Produk utama yang ditawarkan adalah cilok daging sapi dengan berbagai macam varian rasa, seperti cilok isi daging, cilok telur, cilok tahu, dan cilok kecil. Karakteristik dari produk ini adalah menyajikan makanan ringan yang bersifat ready to eat atau siap santap, ekonomis, dan tetap mengutamakan cita rasa yang gurih, manis, dan higienis. Target konsumen utama mereka adalah pekerja serta masyarakat lokal sekitar mencari jajanan cepat saji dengan harga yang terjangkau. Kemudian saya melakukan evaluasi strategi pemasaran yang saat ini menggunakan pendekatan bauran pemasaran atau marketing mix 4P. Yang pertama adalah produk. Cilok memiliki keunggulan pada tekstur dan rasa daging yang kuat. Yang kedua adalah price atau harga, menggunakan strategi harga terjangkau yang berkisar mulai harga Rp1.000 hingga tergantung konsumen ingin membeli berapa. Yang selanjutnya adalah place atau tempat, di mana berjualan itu semi menetap menggunakan gerobak di pinggir jalan utama yang strategis karena posisi UMKM ini berada tepat di samping jalan raya utama Maluk. Kemudian yang terakhir adalah promotion atau promosi yang masih bersifat konvensional, mengandalkan komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth dan menggunakan spanduk fisik pada gerobak. Oleh karena itu, usaha ini belum memanfaatkan media digital. Selanjutnya adalah pemetaan rantai pasok atau supply chain mapping. Dari aspek manajemen rantai pasok, dari aliran barang pada cilok daging satria dipetakan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengadaan atau supplier. Pemilik atau Ibu Tuti membeli bahan baku seperti tepung tapioka dan daging harian di pasar tradisional ya Maluk. Belum ada kontrak tertulis sehingga harga beli mengikuti fluktuasi. Nah, kemudian yang kedua adalah produksi dan penyimpanan. Proses produksi dilakukan di rumah Ibu Tuti sebagai pemilik setiap pagi demi menjaga kesegaran produk. Sisa bahan baku mentah disimpan di dalam kulkas domestik. Kemudian yang terakhir adalah distribusi dan penjualan. Produk matang dibawa menggunakan gerobak dan langsung dijual atau direct selling oleh pemilik atau Ibu Tuti kepada konsumen akhir di lokasi jualan. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara ditemukan 2 masalah utama. Yang pertama, kendala pemasaran. Jangkauan pasar sangat terbatas karena bergantung penuh pada pembeli fisik yang melintas. Usaha belum terintegrasi ke platform pemasaran online maupun sosial media. Kemudian yang kedua adalah kendala rantai pasok, di mana terjadi ketidakpastian harga bahan baku ataupun pengadaan dari bahan baku tersebut akibat absennya pemasokan tetap. Kemudian selanjutnya adalah strategi perbaikan dan solusi. Untuk meningkatkan daya saing di era digital, saya merumuskan strategi perbaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah solusi pemasaran digital.
yang dimana memasarkan usaha di Facebook atau di sosial media lainnya dan menerapkan sistem COD atau delivery order kepada pembeli. Selain itu juga bisa aktif untuk membuat konten promosi sesuai tren yang sedang marak di sosial media dan membangun brand awareness. Kemudian yang kedua adalah solusi rantai pasok. Membangun kemitraan formal dengan satu pedagang pasar untuk mengunci harga grosir dan menjamin stabilitas dari pemasokan bahan baku. Selanjutnya adalah prediksi hasil. Apabila rekomendasi tersebut atau hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya diimplementasikan pada proses penjualan sehari-hari oleh Ibu Tuti, maka prediksi hasil yang akan diperoleh sebagai berikut. Yang pertama adalah omset meningkat. Penjualan diprediksi akan meningkat sekitar 20 hingga 30% berkat akses pasar digital. Kemudian yang kedua adalah daya saing kuat, di mana citra usaha akan naik kelas menjadi kuliner lokal yang modern. Baik, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan digitalisasi pemasaran dan perbaikan manajemen rantai pasok pada usaha mikro kaki lima, yang pada video ini adalah cilok usaha Bu Tuti, yang dimana namanya adalah cilok daging Satria, dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing secara signifikan di era digital. Mungkin sekian presentasi atau hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.